keluhannya tensi ya, hipertensi ya. Baik ya, hipertensi itu ada dua mas. Jadi ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu hipertensi yang secara medis itu tidak diketahui. Jadi tidak diketahui kenapa-kenapanya, itu primer. Hipertensi sekunder itu hipertensi yang disebabkan karena kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, atau asam uratnya tinggi gitu. Nah, ini kalau Mas Zulfikar termasuk yang mana? Itu kolesterol sama asam urat tinggi. Oh, kolesterol sama asam urat tinggi. Jadi, Mas tuh ada kolesterol sama asam urat ya? Iya. Oke. Baik, jadi berarti termasuk hipertensi sekunder ya, yang disebabkan karena kolesterol dan asam urat. Maka kita fokus nanti nurunin ini, karena hipertensi itu bukan penyakit, tapi dia dampak saja sebenarnya, efek dari, nah gitu, efek dari apa? Jadi dia kayak cuman sinyal aja, sinyal tubuh bahwa lo ada yang salah nih, kira begitu. Jadi sinyal, jadi bukan penyakit. Seperti pusing itu kan bukan penyakit sebenarnya, dia kan sinyal tubuh yang menginformasikan ke diri kita bahwa tubuh lo tuh ada yang masalah, kurang lebih gitu, ya. Baik. Nah, kita akan cek landasan emosi ya untuk hipertensi dan kolesterol dan asam urat. Hipertensi, merasa kurang disayang, merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat, ada nggak? Ada sedikit kali ya. Ada. Sedikit yang, tapi nggak terlalu sih. Enggak terlalu. Nggak pernah tahu juga kan orang lain gimana? Bukan orang lain tapi Mas. Jadi saya itu kok merasa kurang disayang atau merasa kurang dicinta oleh orang-orang terdekat, itu ada nggak? Kita. Ya ada dari kitanya kan. Misalnya kok istri saya kurang sayang nih, kok anak saya kurang perhatian, kok orang tua saya kurang apa misalnya, itu ada nggak? Ada, oke, ada ya. Yang kedua, ada permasalahan masa lalu yang tak kunjung selesai. Masa lalu yang nggak selesai. Iya. Ada. Jawabannya cuma ada dan tidak ini. Ada. Oke, ada ya. Oke, itu yang berhubungan. Kemudian yang ketiga, memendam rasa jengkel terhadap orang terdekat. Memendam jengkel. Ya, sebenarnya orang terdekat ada. Oke, lengkap ya, ya sudah. Dari tiga landasan emosi, hipertensi ada. Kemudian yang ke kolesterol. Kolesterol itu apakah selama ini ronge andika, rodok ngeyel angel dikandani, agak ngeyel, susah diberi nasihat. Iya apa tidak? Agak ngeyel, misalnya istri ngasih tahu anak atau masih kerja? Enggak? Kerja. Atau atasan atau apalah gitu. Itu memberitahu kita ini cenderung ngeyel. Pokoknya gitulah rongnya itu. Agak ngeyel, susah diberi nasihat, ya apa tidak? Ngeyel itu cuma enggak ngeyel di kerja. Aman ya. Enggak ada ini ya. Enggak sampai apa? Enggak sampai menolak. Enggak ya. Rasa apa ya kalau gitu ya? Apa ya? Ya ini kalau menolak enggak. Oke. Pokoknya ini kemungkinan enggak ya. Kemudian yang kedua, marah. Suka marah gitu. Marah langsung di depan orangnya itu gimana? Bebas, mau di depan orangnya atau enggak di depan orangnya, intinya suka marah. Ya, pasti ada. Ada. Oh ya. Oke. Ini kolesterol. Karena ini hubungan dengan liver. Ya, kolesterol itu berhubungan dengan liver, maka landasan emosinya dua tadi. Ronge andika atau ngeyel angel dikandani. Kalau ini nggak ada, berarti yang kedua marah. Iya, SGPT juga berarti. Ya kan? Iya itu. Jangan marah-marah ya. Ya. Jadi oke lah, kita lanjutin langsung. Asam urat itu ginjal. Asam urat. Tadi memendam rasa jengkel itu ada. Jadi memendam rasa jengkel bisa ke ginjal ya. Yang kedua, memendam rasa kecewa yang terlalu dalam. Ada nggak?
Ada, ya pasti ada. Ada kecewa. Ya, sudah lengkap semuanya. Ya. Biasa. Ya, awal dengan Ya, jadi kenapa kok saya tanyakan seperti ini, Mas Zulfikar? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman gini. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa'fu ankum katsir. Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak. Surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Nah, itu kan dalil Quran. Tapi yang tadi itu adalah namanya landasan emosi dalam pengobatan ya, dalam pengobatan kita. Jadi setiap organ tubuh kita ini punya kelemahan dalam pikiran. Jadi ketika kita melakukan ini akan gini, akan gini. Jadi semua orang Mas kalau melakukan yang kayak tadi itu sama penyakitnya. Itu ya. Dan ini kekuatannya tinggi sekali, bisa sampai 80%. Pola pikir tadi. Namanya pola pikir ya. Pola pikir hidup sehat. Itu jadi Mas melanggar pola pikir hidup sehat. Nah, pelanggaran di pola pikir itu akan berpengaruh ke syaraf. Syaraf ke organ-organ itu. Gitu. Ya, maka Mas harus selesaikan 3 landasan emosi yang tadi saya sebutkan tadi, harus dirilis semuanya. Maka insya Allah nanti organ-organ itu akan nafasnya akan plong. Ginjal akan kemudian pola makan ada, tapi nanti belakangan. Nah, pola makan itu belakangan, kecil soalnya. Pola makan ya ada, tapi kecil. Tapi tetap harus dijalanin. Tapi yang ketiga, yang di awal ini, saya akan mendeteksi dari pola pikir dulu. Ya, oke ya. Jadi itu ya, sudah tahu ya Mas dosa-dosanya, sehingga Mas itu dikasih penyakit seperti ini, itu kan bukan karena salah Allah, bukan karena salah orang lain juga, bukan karena salah siapapun. Pokoknya kita harus meyakini bahwa semua musibah yang menimpa kita, apapun musibahnya, itu disebabkan karena tangan-tangan kita sendiri, karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Baik itu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, baik yang kita tahu itu salah atau karena kebodohan. Jadi kayak takut itu kan umum ya, tapi orang takut kepada makhluk itu salah di mata Allah. Nah, contoh kayak gitu-gitu yang kecil-kecil gitu. Baik, kalau begitu kalau sudah tahu, sekarang minta maaf dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pandu Mas Zulfikar untuk bertaubat kepada Allah dalam kondisi yang sangat dalam. Siap ya?